apa yang kita lihat ini? Jakarta sebagai kota kolaborasi. Masyarakat Jakarta puas atas kinerja Anies. Itu artinya adalah masyarakat Jakarta itu tahu apa yang dikerjakan Anies. Tuduhan-tuduhan bahwa Heru melakukan pembersihan secara politik, terutama terhadap legacy dan pendukung Anies di Jakarta, itu tidak bisa kita pungkiri. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Anies itu kan diganti. Pak PJ ini lemah dalam hal komunikasi politik. Jadi ketika membuat kebijakan itu tidak disosialisasikan atau diedukasikan dulu kepada masyarakat. Jadi langsung hal yang itu langsung dilakukan tindakan menggunakan istilahnya power kewenangan ya, sehingga munculnya itu publik melihat seperti politik balas dendam. Nah ini memang kelihatan sekali, agak ajaib ya. Memang saya lihat pejabat gubernur ini, dia lebih kelihatannya lebih powerful dibandingkan gubernur yang sesungguhnya gitu, karena dalam waktu baru 1 bulan dia bisa mengganti sekda. Bayangkan penjabat ya, tapi dalam jangka waktu 2 bulan kurang dia sudah obrak-abrik semua peninggalan Anies ya. Jadi ada kesan ingin mengubah semuanya ya, agar terkesan pemerintah yang sebelumnya tidak bekerja ya. Saya anggap nggak sopan ya. Tidak dipilih tapi karya Anies semua mau dimusnahkan. Membersihkan DKI itu bukannya membersihkan sampah, tapi membersihkan Anies kan. Kan pada Anies sudah kabur dari DKI kan. Ya. Ini gubernur yang agak ajaib sebetulnya tuh. Dia PJ gubernur, Bung Rocky. Anda pasti PJ gubernur. Kalau nggak gubernur tuh Anies. Ini PJ gubernur. Ya apalagi sebagai pejabat itu buat apa bikin prestasi? Kan dia memang tidak ditugaskan untuk bikin prestasi. Dia ditugaskan untuk merawat yang ada sampai ada gubernur baru itu. Nanti gubernur baru yang bikin prestasi itu. Dia nggak ada legitimasi. Ngapain berupaya untuk mendelegitimasi orang yang reputasinya udah dicatat sebagai gubernur. Jadi tugas pejabat gubernur adalah mewujudkan impian-impian masyarakat Jakarta yang dititipkan pada Anies. Nah Anies sudah berhenti, maka titipan itu dialihkan pada pejabat gubernur. Karena dia cuma pejabat. Lain kalau dia dipilih oleh rakyat dan rakyat bilang lakukan sesuatu untuk deanisisasi, maka dia lakukan itu dong. Kan dia nggak diperintahkan untuk membatalkan proyek Anies kan. Warga DKI nggak pilih dia kok. Pejabat yang dipilih itu adalah Anies Baswedan dan dia sudah meninggalkan karya, dan karyanya itu ya harusnya paling tidak dihargailah ya. Iya, menurut saya lebih disebabkan oleh faktor kedekatan antara Presiden dalam ini Pak Jokowi dengan Pak Heru Budi. Harusnya orang yang mampu, orang yang mampu melakukan legislasi. Sayangnya kan yang dipilih Presiden adalah orang yang dekat, bukan orang yang mampu gitu ya. Ini bukan soal pro dan kontra sesungguhnya, tapi soal mandat demokrasi. Nah harusnya cara atau paradigma berpikir ini itu dituangkan dalam aturan. Seorang penjabat kepala daerah yang tidak dipilih, ya kan, harusnya hanya menjaga, ya kan, tidak merombak. Jadi kalau misalnya ada program lama yang kira-kira perlu diperbaiki, dia perbaiki poles, ya. Tapi dia tidak membangun yang baru. Keputusan untuk melanjutkan tidak melanjutkan apa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya adalah nanti diserahkan pada gubernur yang dipilih. Yang paling penting adalah dia kira-kira menambal apa yang menjadi lubang-lubang dari apa yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Seandainya memang ada yang perlu ditambal. Tapi kalau ini bukan menambal, tapi mengubah secara drastis. Misalnya tagline, kemudian sekda, kemudian jabatan-jabatan di BUMD dan lain sebagainya yang harusnya mandat itu tidak boleh diberikan. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza membongkar motif dari langkah politis penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terkesan ingin menghapus jejak-jejak peninggalan ex-Gubernur Anies Baswedan. Efriza menilai, Heru Budi tengah berupaya menjatuhkan citra positif yang selama 5 tahun dibangun Anies di Jakarta. Ia menyebut banyak kinerja Anies yang nantinya akan diputarbalikkan oleh Heru. Motif Heru Budi tentu saja ingin menunjukkan program Anies banyak yang ngawur, memboroskan anggaran,
kebijakan yang dipilih dan diambil oleh Anies tidak tepat sasaran, kata Efriza saat dikonfirmasi, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Heru tentu tidak hanya sekedar membuang kebijakan Anies. Tak bisa dihindari, untuk memperlancar kepemimpinannya Heru turut membersihkan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai kepercayaan atau dekat dengan Anies. Merombak struktur jajaran Pemprov dan BUMD untuk kebutuhan mempermudah ruang gerak dan soliditas terhadap kepemimpinan Heru Budi. Dia ingin kepemimpinannya dapat berjalan dengan solid, cepat, lancar, dan sukses, kata Efriza. Efriza berpendapat, secara tidak langsung Heru Budi tengah melakukan pembunuhan karakter Anies. Sebab, Heru berupaya untuk menghilangkan citra dari hasil karya kepemimpinan sebelumnya.